Dan saya saranin kalau untuk mengelem papan kayu basah ini menggunakan lem madu seperti ini ya sahabat, atau lem busa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, berjumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan nge-share ke kalian lem untuk menyambung papan kayu basah dan kering ya sahabat. Seperti apa videonya? Sebelumnya terima kasih udah mampir ke channel saya, dan kalau Anda tertarik dengan konten yang saya berikan, silahkan klik tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Nah, jadi jangan kemana-mana, simak sampai habis video. Nah oke sahabat, ini jenis lemnya ya. Ini beda merek tapi hasilnya sama. Ini ada lem busa, ada merek kayo ya sahabat, tapi hasilnya sama. Ini fungsinya untuk menyambung papan kayu kering dan papan kayu basah ya. Nah ini saya menggunakan semuanya papan kayu basah ya sahabat, basah semua ini. Nah ini masih basah kayunya. Nah, jadi untuk pengelemannya, untuk perekat kayu seperti kayu basah, saya menggunakan lem ini ya. Kalau di sini namanya lem madu. Soalnya ini cairannya berbentuk seperti madu ya, kayak madu. Oke, nanti kita praktekkan cara pengelemannya gimana dan cairan lemnya itu seperti apa. Oke, kita langsung aja ke proses pengelemannya ya sahabat. Nah ini yang udah saya lem, nanti berbusa ya. Kalau udah kering nanti berbusa ininya. Ini ada yang bilang ini lem busa juga bisa, soalnya kalau udah kering seperti busa kayak gini. Nah kalau yang udah kayak gini berarti dia udah kering ya sahabat, udah merekat. Untuk cara pengelemannya kita menggunakan presan seperti ini, menggunakan presan semuanya biar daya rekatnya kuat gitu ya sahabat. Nah, ini yang udah kering, ini juga udah kering, udah saya lem, tinggal kita serut ya. Sama itu juga. Oke, kita coba lem. Ini yang belum saya lem. Nah, ini dikasih tanda biar enggak ketukar ya sahabat. Oke, sekarang tinggal kita lem seperti apa cairan lemnya. Ini cairannya seperti madu ya. Nah, madu kayak gini. Cukup satu permukaan aja ya sahabat. Nanti ini juga berbusa kalau udah kering. Jadi cukup satu permukaan. Kayak madu bukan? Nah jadi seperti madu kayak gini ya lemnya. Tinggal kita ratakan. Bagi yang belum mencoba menggunakan lem kayak gini, silahkan coba. Ini sangat praktis sekali ya, cara menyambung papan menggunakan lem. Kalau dulu itu pakai paku ya sahabat. Kalau zaman dulu sebelum ada lem, ini dipakai paku, isi paku sebelah sini. Kalau sekarang ini pakai lem lebih praktis, nggak takut kena paku ya kalau nyerut. Tinggal kita press. Kalau udah merata kayak gini, ini udah rata. Tinggal kita press aja ya.
ratain ini lagi. Nah ini udah rata, tunggu sampai kering ya. Ini udah rata seperti ini, tunggu sampai kering, nanti ininya jadi keras ya, jadi membusa nantinya. Diamkan selama 15 menit. Jadi lem ini untuk semua jenis kayu ya sahabat, untuk menyambung papannya semua jenis kayu. Ini cuman beda merek ya, tapi isinya sama. Sekali lagi sama isinya. Ini kayunya basah semua. Ini lagi pemotongan buat kursi murid. Nah ini untuk pintu juga sama. Untuk pengelemannya menggunakan lem yang kayak tadi ya. Ini kayunya basah semua ini, belum kering. Nah, ini untuk menyambungnya juga sama. Dari papan untuk pintu, untuk meja, untuk lemari ya sahabat. Saya menggunakan lem sambung kayak tadi, lem madu ya. Mereknya cuman beda-beda. Nah untuk ini, untuk menyambung meja murid seperti ini, meja murid single, ini belum finishing ya. Nah untuk meja-meja seperti ini menggunakan, untuk menyambungnya saya menggunakan lem kayak tadi ya, lem madu kayak tadi sahabat. Nah ini belum di amplas, ini baru didempul. Ini yang udah finishing, udah dicat. Nah ini untuk meja panjang ya, meja double. Ini double. Dan yang ini untuk meja single nya, buat meja murid yang single. Jadi kalau single itu kursi satu, mejanya satu. Kalau untuk double mejanya satu, kursinya dua. Soalnya ini mejanya panjang ya sahabat, panjang kayak gini. Nah, jadi ini nanti kursinya dua. Dari semua furniture mebel ya, untuk lemari, pintu, meja dan lain-lain yang berkaitannya dengan menyambung papan itu menggunakan lem kayak tadi ya, untuk semua jenis kayu ya, mau kayu mahoni, jati Belanda dan sebagainya. Ini masih proses. Nah ini untuk meja kerja juga saya menggunakan lem yang kayak tadi untuk menyambung meja kerja. Ini saya gunakan kayu jati Belanda semua ya. Ini masih basah semua, kayu jati Belanda. Nah, udah kering. Oke, sebenarnya masih banyak produk-produk lem untuk menyambung papan yang lain ya. Enggak ini aja, ada lem Presto, ada lem epoksi. Nah kalau untuk lem epoksi itu kayunya harus kayu kering ya. Jadi kalau kayunya basah dia nggak bakalan merekat ya. Kalau ini kering dan basah juga oke, masih bisa dan hasilnya bagus.
Jadi kalau untuk lem epoksi itu dua komponen ya. Yang satu lemnya dan yang kedua untuk pengerasnya gitu. Jadi nah untuk lem epoksi itu jadi kalau diserut itu ada natnya ya, seperti nat warna hitam. Kalau ini enggak ada. Kalau hasilnya ini seperti kayu aja ya. Nah, untuk sambungan kayak gini, untuk sambungannya ini hampir nggak kelihatan ya kalau untuk lem madu kayak gitu. Nah kalau untuk lem epoksi itu kelihatan sambungannya ya, jadi ngenat, jadi seperti warna hitam, ngenat seperti garis gitu ya sambungannya. Dan saya saranin kalau untuk mengelem papan kayu basah ini menggunakan lem madu seperti ini ya sahabat, atau lem busa. Nah itu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan terus berkarya.